Penduduk Bengkoh dan Serangan mengungsi sebelum peristiwa 16 malam 17 April 1955 sudah ada berlambang oleh wartawan KR sendiri. Penghuni Dukuh-Dukuh Bengkoh, Serangan, dan tempat-tempat di sekitar Dukuh Legetan hari Jumat 22 April yang lalu telah pergi mengungsi ke desa Kepakisan dengan membawa bahan-bahan makanan serta pakaian. Sedang perabot rumah ditinggalkan. Mereka menyingkir atas kemauan mereka sendiri karena takut kalau mengalami bencana alam seperti yang telah menimpa seluruh penduduk Dukuh Legetan tempo hari. Desa Pekasiran letaknya di Kecamatan Batur. Menurut keterangan yang diperoleh oleh wartawan KR yang meninjau daerah juga tertimpa bencana itu. Tanah yang menimbun Dukuh Legetan tebalnya kira-kira 10 meter gugur dari Pegunungan Pengamun-Amun, bagian dari Gunung Dieng. Di Pegunungan Pengamun-Amun itu tidak ada penghuninya, hanya semak-semak atau tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil saja. Dukuh Legetan letaknya di lereng pegunungan tersebut dan kini merupakan tanah yang warnanya merah di sela-sela semak-semak yang rimbun dan hijau. Di bawah tanah yang merah bekas tempat tinggal penduduk Dukuh yang berkecelakaan itu mengalir selokan kecil dan dari selokan itu mengepul kabut putih yang berbau belerang. Suasana desa Pekasiran sunyi senyap di jalan yang menghubungkan Batur dengan Dieng melalui desa tersebut. Tapi di jalan itu amat jeleknya sehingga tak dapat dilalui mobil. Hanya jeep atau pick up saja dengan susah payah tempoh-tempoh lewat di jalan itu. Sebelumnya sudah ada berlambang. 2 orang saja dari seluruh penghuni Dukuh Legetan yang tertolong jiwanya dan kini dirawat di rumah sakit. Menurut cerita dari orang-orang di situ, sebelum terjadi bencana sudah ada berlambang atau tanda-tanda yang jelek. Ada bagian tanah yang gugur kira-kira panjangnya 4 meter. Pula ada seorang penduduk Legetan yang bermimpi bahwa akan ada hal-hal yang tidak baik untuk Dukuh tersebut. Impian itu sudah disampaikan kepada Lurah Desa Pekasiran untuk diperhatikan tapi diabaikan saja. Kata Lurah, orang tidur biasa bermimpi. Impian tak lain dan tak bukan cuma kembang orang tidur saja. Tapi biar bagaimanapun juga, entah karena kebetulan atau sebab lainnya, bencana telah terjadi juga. Hari Sabtu malam Ahad 16 malam 17 April yang lalu, kira-kira jam 23. Tidak ada turun hujan, tidak ada gempa bumi. Tidak ada turun hujan, tidak gempa bumi. Hari Sabtu itu kita kebetulan bersama-sama dengan rombongan Kementerian Dalam Negeri yang juga datang di tempat bencana untuk meninjau. Rombongan tersebut disertai seorang pegawai dari Jawatan Geologi dari Bandung. Lebih jauh, Residen Kedu Sukarji ikut serta. Laporan resmi segera akan dibuat untuk mengambil tindakan selanjutnya. Salah satu sebab dari bencana alam tersebut mungkin juga karena tidak adanya reboisasi di Pegunungan Pengamun-Amun. Hanya semak-semak saja yang tidak mempunyai akar cukup kuat, maka tanah mudah gugur dan air hujan terus-terusan turun. Jadi menurut berita dari potongan koran Kedaulatan Rakyat ini, hari Sabtu di mana wartawan KR dan rombongan Kementerian Dalam Negeri juga disertai seorang pegawai dari Jawatan Geologi dari Bandung. Hari Sabtu ini mereka datang adalah Sabtu 1 minggu kemudian. Di Sabtu 1 minggu kemudian atau tanggal 22 April dari setelah kejadian. Jadi kejadian di Legetan itu tanggal 16 malam 17. Jadi hari Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad ya 16 malam 17 April 1955. Kemudian rombongan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri, rombongan Kementerian Dalam Negeri datang untuk meninjau beserta wartawan yang disertai dengan seorang pegawai dari Jawatan Geologi dari Bandung. Di dalam potongan koran ini diterangkan, ditulis tidak turun hujan, tidak gempa bumi. Ini jelas fakta ini, tidak turun hujan, tidak gempa bumi, tidak turun hujan dan tidak gempa bumi. Tapi di akhir dari tulisan ini, Residen Kedu Sukarji yang ikut serta menyatakan laporan resmi akan segera dibuat untuk mengambil tindakan selanjutnya. Salah satu sebab dari bencana alam tersebut mungkin juga karena tidak adanya reboisasi. Tidak ada adanya reboisasi. Jadi ini apakah
hanya sekedar kemungkinan yang dibuat, tetapi biasanya air gunung itu akan longsor saat ada hujan, atau disebabkan oleh hujan yang turun deras kemudian longsor, atau disebabkan oleh gempa bumi sehingga gogrok gitu, lemahnya tanahnya gogrok. Jadi kan harus ada pemicu. Longsor itu kalau secara logika harus ada pemicu. Apakah turun hujan ataukah karena gempa bumi pemicunya apa? Atau karena, tapi di sini tidak turun hujan dan tidak ada gempa bumi. Tidak ada hujan dan tidak ada gempa bumi. Tapi di tulisan wartawan KR ini, sebelum bencana, menurut cerita dari orang-orang di situ, sebelum terjadi bencana sudah ada pelambang atau tanda-tanda yang jelek. Ada bagian tanah yang gugur kira-kira panjangnya 4 meter. Hanya gugur saja. Ini bisa berarti fakta, tapi fakta yang lain adalah ya bahwa desa Dusun Legetan itu dengan pegunungan Pengamun-ngamun itu jauh. Kalau perjalanan sekitar 15 menit. Jadi andai kata yang gugur itu di pegunungan Pengamun-ngamunnya wajar. Yang tidak wajar adalah ketika pucuk dari Gunung Pengamun-ngamun ini terbang dan menjatuhi Dusun Legetan. Itu yang tidak terdata, yang tidak ditulis di dalam laporan ini. Yang ditulis oleh laporan ini adalah ada bagian tanah yang gugur kira-kira panjangnya 4 meter, tentu dari pegunungan Pengamun-ngamun. Bagian tanah yang gugur sebelum terjadinya kejadian 16 malam 17 April 1955 atau Sabtu malam Ahad. Itu yang gugur 4 meter. Tentu yang gugur itu di pegunungan Pengamun-ngamun, tapi tidak diceritakan di sini bagaimana kondisi jarak antara Gunung Pengamun-ngamun dengan Dusun Legetan. Itu kan ada jarak. Nah, ini di sini tidak diketahui dan tidak ditulis bagaimana kondisi daerah, kondisi lahan persawahan, lahan perkebunan dari Gunung Pengamun-ngamun dengan Dusun Legetan yang tertimpa timbunan potongan dari pegunungan. Apakah ada bekas-bekas tanah terseret, ya misalnya itu tompalan atau pucuk tompalan dari Gunung Pengamun-ngamun itu ketika bergeser dan longsor itu melewati perkebunan atau melewati daerah pertanian. Apakah perkebunan itu rusak atau tidak? Nah, ini yang tidak tertulis di sini. Tapi yang jelas di sini, andai kata tulisan ini menjadi fakta, di sini sudah tertulis, sudah terlaporkan di sini pada malam Sabtu malam Ahad atau 16 malam 17 April 1955. Kira-kira jam 23 tidak turun hujan, tidak gempa bumi. Tidak turun hujan, tidak gempa bumi. Wallahu a'lam. Koran Kedaulatan Rakyat sekitar tanggal 24 April dengan judul 430 orang tewas tertimbun tanah bencana alam di Banjarnegara. Ada 2 foto kondisi korban dan kondisi Gunung Pengamun-ngamun. Keterangan di bawah gambar. Gambar di atas, Kampung Kasiran yang terkenal sebagai kampung yang termakmur di daerah Dieng. Ini seluruhnya tertimbun tanah yang longsor baru-baru ini. Pemandangan di atas itu adalah salah satu dari rumah yang tertimbun tanah. Gambar bawah, Gunung Pengamun-ngamun tampak terbelah dan waktu gambar ini diambil, orang masih mendengarkan suara gemuruh. Tentang bencana alam di Kabupaten Banjarnegara 16 April jam 11 malam seperti yang kita muatkan kemarin lebih jauh dikabarkan bahwa peristiwa itu terjadi di Kasiran atau di Desa Pekasiran. Legetan, dusunnya Legetan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang terletak di bawah Bukit Pengamun-ngamun kira-kira 15 menit perjalanan. 15 menit perjalanan atau 13 menit perjalanan. Daerah itu sendiri letaknya kira-kira 1.500 meter dari permukaan laut di Pegunungan Dieng. Jadi
desanya di atas 1.500 dpl. Akibat banyak turun hujan, bukit tersebut yang sudah retak pada malam itu longsor dan menutup pedukuhan dengan seluruh penduduknya. Padahal berita yang kemarin sudah tertulis, tidak ada hujan, tidak ada gempa. Sebelum terjadi tanah longsor, terasa bumi berguncang-guncang sampai beberapa kali dan kemudian disusul dengan suara gemuruh. Iki sing bener sing ndi? Tadi kan sudah ditulis, berita yang pertama sudah ditulis. Tidak hujan, tidak gempa. Longsornya tanah seluruhnya 2 juta meter kubik merata seluas 30 hektar dengan tegak antara setengah sampai 2 meter, 2,5 meter. Dengan tegak antara setengah sampai 2,5 meter. Korban manusia yang untuk sementara ini telah diketahui 403 orang terdiri atas penduduk asli dan orang-orang lain yang datang di situ menumpang untuk sementara. Jadi orang-orang yang meninggal di Dukuh atau di Dusun Legetan itu terdiri dari penduduk asli dan orang-orang yang datang di situ untuk menumpang untuk sementara. Di situ menumpang untuk sementara. Oke, lanjut. Seorang pamong desa beristrikan 4 orang juga mati tertimbun dengan 2 orang istrinya, sedangkan 2 orang lain selamat. Pamong desa beristrikan 4. Istri itu bisa jadi ada 2 jenis istri. Istri resmi, bisa jadi 4-4-nya resmi, bisa jadi. Selain itu 200 ekor kambing, 15 kuda, 46 rumah tertimbun. Jadi rumahnya 46. Penduduk aslinya 403. Kerugian seluruhnya belum dapat ditaksir, tapi menurut keterangan ini adalah bencana alam terbesar yang menelan korban begitu banyak pula. Pembesar setempat telah berkunjung ke sana dan memberi bantuan. Jadi antara berita yang ini dengan berita yang pertama itu sekali lagi ditemukan adanya ketidaksamaan, karena di dalam berita yang kedua ini tertulis sebelum terjadi tanah longsor terasa bumi berguncang dan dikatakan tidak ada gempa. Inilah fakta dari musibah Legetan tanggal 16 malam 17 bulan April tahun 1955 yang memiliki masih banyak misteri di baliknya. Tentu banyak sekali cerita-cerita tutur atau lesan yang diceritakan secara turun-temurun dari warga desa Pekasiran. Jadi Dusun Legetan itu hanya salah satu dusun saja dari desa Pekasiran, Kecamatan Batur. Berarti banyak warga di dusun lain yang masih desa Pekasiran yang paham sekali tentang kondisi sosial budaya masyarakat di Dusun Legetan. Kalau secara geografi sudah ada fakta di sini bahwasannya antara Gunung Pengamun-ngamun yang tompal itu dengan Dusun Legetan yang tertimpa tompalan itu jaraknya 13 menit perjalanan. Ini 13 menit perjalanan itu kira-kira berapa meter? Kalau orang berjalan kira-kira 13 menit perjalanan. Dan fakta di dalam surat kabar ini itu ada 2 juta meter kubik tanah yang merata seluas 30 hektar. Jadi seluruh warga dusun Legetan itu tertimpa oleh material sekitar 2 juta meter kubik. Yang 2 juta meter kubik ini berasal dari tompalan Gunung Pengamun-ngamun yang jaraknya 13 menit perjalanan. Ini sesuai dengan fakta yang ada di surat kabar Kedaulatan Rakyat. Wallahu alam tentang kisah aslinya. Andai kata ini bencana, mudah-mudahan bencana ini tidak terjadi lagi. Andai kata penyebab dari bencana ini adalah merupakan kemaksiatan, Allah sudah menguburnya. Semoga kemaksiatan-kemaksiatan tidak terulang kembali. Saya hanya mengulas tentang 2 materi dari potongan koran ini yang menunjukkan adanya perbedaan fakta atau perbedaan laporan. Jika sebelumnya di dalam koran ini
dari potongan Quran ini disebutkan, sebelum terjadi tanah longsor terasa bumi berguncang-guncang sampai beberapa kali dan kemudian disusul dengan suara gemuruh. Padahal di Quran sebelumnya tertulis tidak hujan, tidak gempa bumi. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton.